you looking for? It's me, the old me. It's a style. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saya bisa melakukan penyuluhan di pertemuan Alisa Antar ini. Sebelumnya saya Sindia Manedut Halisa, ada tugas kuliah yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang program higienis dan sanitasi sarana industri rumah tangga. Mengapa saya ambil ini? Karena di Gambuntu kan banyak ya ibu-ibunya sudah melakukan industri rumah tangga, kayak misalkan ada yang menjual rempeyek, ada yang jual rengginang, ada yang jual catering snack bus gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang higienis sanitasi makanan. Higienis sanitasi makanan itu adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya dapat atau mungkin menimbulkan penyakit, keracunan, atau gangguan kesehatan. Jadi dalam pengolahan industri makanan ini, kayak misalkan ibu kan mau menjualkan makanannya, produknya, jadi kan harus melakukan beli bahannya itu yang bagus gitu. Misalkan mau bikin sambelnya kan harusnya kan cabenya yang bagus ya Bu, walaupun mahal tapi kan nggak yang busuk, nggak dibeli, walaupun eman-eman ya pengolahannya itu harus yang lebih bagus, maksudnya biar hasil produknya itu awet dan enak. Selanjutnya, contoh higienis sanitasi makanan. Di sini yang pertama memiliki bahan makanan yang baik. Memilih bahan makanan yang baik yaitu tadi mau bikin snack harus tepungnya bagus, kayak gitu pemilihannya, bahan-bahannya. Kemudian menyediakan air bersih. Jadi di tempat produksinya itu ibu-ibu juga harus menyiapkan air yang bersih. Kayak misalkan kan alatnya juga harus udah dicuci, dibersihkan, udah dipakai dicuci lagi, jangan bekas ini dipakai lagi, kan itu juga menimbulkan ada hal-hal bakteri atau apa ya Bu. Kemudian nanti ada mencuci tangan sebelum melakukan pengolahan, ibu cuci tangan dulu, walaupun udah itu kan kayak misalkan gatel-gatel ya, lagi masak gatel, ya juga lap dulu gitu biar nggak ada hal-hal yang terkontaminasi dalam bahan makanan tersebut. Selanjutnya mencuci bahan makanan dan peralatan produksi. Jadi kan kayak misalkan baru beli bahannya terus nggak dicuci, biasanya kan ada ya kayak misalkan hajatan ya, hajatan terus ibu-ibunya kan sinoman, kadang kan lah banyak nggak ada yang lihat, jadi langsung aja dimasak, langsung direbus, biasanya kayak gitu ya. Tapi di sini nggak ada ya Bu, nggak ada, alhamdulillah. Jadi di sana-sana di Gambuntu harus dibersihkan dulu, walaupun itu banyak ya dibersihkan pakai air yang bersih. Jadi nanti hasil dari masakannya itu juga awet, enak. Jadi nggak ada, biasanya kan kayak gitu gampang busuk ya Bu, nggak awet, gampang basi. Ya, selanjutnya adalah kebersihan pekerja. Jadi yang masak juga harus bersih, kukunya juga kadang kalau lagi panjang-panjang ya Bu, kan sering pakai ini ya Bu, kadang juga terkontaminasi, hati-hati kayak gitu. Kesehatan ibunya juga harus hati-hati kalau lagi flu pakai masker atau harus ya dijaga gitu. Selanjutnya kebersihan tempat produksi. Jadi misalkan ibu usahanya udah besar nih kayak snack busnya, cateringnya ataupun yang lainnya, itu harus tempat penyimpanan bahan baku dan produksi itu harus harus pisah, harusnya kayak gitu sebaiknya bisa dengan masaknya seperti biasa kayak gitu, soalnya ada hal-hal yang bisa gampang tercemar gitu. Selanjutnya penyimpanan bahan baku dan peralatan itu juga harus dijaga, soalnya kan barangkali tepungnya setengah gitu ya, ntar buat besok lagi masak itu kan
pasti dikaret, cuma dikaret ya Bu. Itu harus ditutup biar nggak ada tikus ataupun lalat yang masuk kayak gitu. Selanjutnya melakukan pelabelan pada kemasan produk. Jadi di sini selain harus pengolahan yang higienis, bersih, produknya juga harus ada label. Kayak biasanya kan ini ya Bu, apa ya, rengginang, rempeyek ya Bu. Ibu, ini kan pakainya cuman plastik. Nah, lebih baik nanti ibu bisa kasih label stiker nama ibu ini apa gitu. Thank you itu kan juga nanti ada kayak ciri khasnya sendiri. Wah ini kayak terlihat lebih baik gitu, menarik. Nah, di sini ada gambar Bu, bisa dilihat ya. Jadi ini yang pertama ini ada gambar panen. Ini petaninya panen cabai. Ini kan otomatis dipetik pakai tangan ya Bu. Nah, otomatis ini kan tangannya dipakai terus ya, buat apa langsung disortir ke orang jual di pasar. Orang jual di pasar juga pakai tangan langsung tanpa ada alat bantu lainnya. Nah, bapaknya jual ini juga pakai bajunya oblong kelihatan keringatnya netes mungkin ya, nanti nggak kelihatan kalau kita beli. Nah, selanjutnya dia ibu-ibu beli juga pakai tangan langsung, sedangkan orang-orang yang di situ juga yang mau beli juga pakai tangan semua bekas tangan semua kita beli. Lah kita seharusnya dicuci, kalau nggak dicuci lalu dimasak kan, nah itu kan bisa mengakibatkan penyakit ataupun lainnya. Nah, di sini juga ada cabai busuk. Cabai busuk kan kadang kita pakai aja ya, kayak eman-eman kayak gitu, tapi kan bisa pengolahannya lebih baik lagi ya gitu, biar nanti hasilnya lebih baik. Tujuan higienis sanitasi makanan mengapa harus dilakukan? Karena akan menjadi kenyamanan dan kepuasan masyarakat atau konsumen dari kualitas yang dihasilkan oleh produknya. Terus pertumbuhan jiwa dan fisik yang sehat dan produktif, kenyamanan dan kepuasan kesehatan juga untuk konsumennya. Ataupun kadang kita juga masak sendiri juga harus yang sehat ya Bu. Selanjutnya meningkatkan penjualan atau pemasaran lebih mudah karena dengan memiliki sertifikasi higienis kayak catering, terus itu snack, pemesanan snack, terus itu kan biasanya ada tulisan SLHS gitu ya Bu. Itu sertifikasi layak higienis ya, itu juga untuk bisa banyak yang percaya, banyak yang pemesanan banyak itu harus kita juga punya sertifikasi higienis kayak gitu. Selanjutnya ini kemasan mempengaruhi produk dan pembelian. Bisa dilihat Bu, ini sebelah kanan pakainya pincukan kertas sama ini plastik biasa daun. Sama dilihat yang sekarang Ibu, kemasan pouchnya kayak gini, ada gambarnya, menarik yang mana Bu? Kelihatannya dan lebih higienis yang mana Bu? Ini ya Bu, yang kiri ya Bu, lebih higienis yang ini. Kalau ini kelihatannya murah juga, tapi ini kelihatan mahal, walaupun aslinya juga nggak mahal kalau kita beli sebenarnya gitu. Jadi bisa nih usahanya ibu-ibu nanti bisa pakai kemasan yang lebih menarik, karena sekarang kan zaman udah modern, ikutin zaman sekarang kayak gitu. Nah, tapi Mbak itu kan kemasannya mahal kayak gitu kan, nggak bisa beli, maksudnya harus banyak kayak gitu modalnya. Nah, ini juga nih ada yang lebih ekonomis tanpa label. Ini kan pakai ini ya Bu, jajan bal-balan ya. Kan ini cuma plastik biasa diikat pakai tali rafia ya Bu, tanpa label, kurang menarik ya Bu. Sedangkan ini juga sama, pakai plastik biasa tapi diikat ada labelnya, jadi lebih cantik dan menarik, terlihat higienis juga. Selanjutnya ini juga bisa lebih ekonomis Bu, pakai plastik post opening tapi dikasih stiker, jadi kita tahu ini produksi dari siapa ya, namanya produknya apa kayak gitu. Ini juga lebih ekonomis seperti itu. Nah, selain itu produk juga kayak rengginang ataupun yang lainnya juga itu harus punya sertifikasi halal. Mengapa sertifikasi halal itu? Karena di sini pemerintah Indonesia ada di tanggal 17 Oktober 2024 nanti semua produk baik makanan dan minuman di Indonesia itu harus punya sertifikasi halal. Itu sebelum dari tanggal 17 Oktober itu kita harus mendaftarkan. Itu bayar enggak bayar Bu, gratis.
barangkali mau ada yang mau sertifikasi halal bisa hubungi sini aja bisa. Iya. Udah syaratnya itu nanti ada KTP, fotokopi KTP, terus nanti komposisinya apa aja, iya nanti komposisi, gambar kemasannya itu apa gitu, udah nanti bisa diurus. Gimana? Anu sih, ponakan. Biasanya ada itu sih di daftar NIB, PINT, halal, soalnya itu lebih menjamin bisa dititipkan kemana, Indomaret, Repot gitu. Kadang bisa orang aku tuh nera dodol, nampak aja. Yang ya Bu. Jadi saking ngono kok brand badan gawe. Bisa, Ya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Bisa pengen persiapan mau ada kegiatan, kalau mau ada apa ya? Jadi ini dong anak sing pesen ditempel di Iya, pempek. gitu. Nanti apapun diberikan. Kan itu tahan lama, enggak Tapi cepat. semua insya Allah. Iya bisa kayak gitu. Nanti kalau mau misalnya ibu punya produk tapi nggak pengen gabung UMKM, di sini kan ada UMKM Brebes ya Bu, bisa ibu nanti bisa hubungi Cindy. Kalau nanti nggak pengen Mbak tapi biar produknya terjual bisa nggak pasti dititip bisa. Gitu. Sekian, terima kasih penyuluhan dari saya. Sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan Bu. Monggo. Dilangsung nanya ya. Tapi kalau saya buat nggak apa-apa. Padahal dia maksudnya kan buat apa ini? Sertifikasi halal. Berarti kan pada tulisan ya contoh rempeyek kacang bahan Ya, komposisi bawang putih, sirih, kacang ya. Tapi cara buatnya kan orang ada Ya, yang hanya saja komposisi. komposisi minyak Pasti udah tahu sih. terus dari rempeyek kacang hijau Varian, ya, terus orang apa ya orang besek Iya, betul. ya wis semua gampang tekan kok Yang penting punya sertifikat, nanti walaupun jualannya mandek-mandek ya Bu, Iya, kayak kadang jualan, kadang enggak, itu kan nggak apa-apa, yang penting udah punya sertifikasi halal. Sekarang kan kalau beli produk-produk kan pengennya yang udah tulisan ada halalnya enggak gitu kan ya Bu. Lebih rek biasanya ya lebih register ya Iya, betul. Gitu. Ya mau tanya lagi Bu, kalau nggak ada saya tutup. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.